Mungkin kita semua yang sering menonton televisi, pernah tahu yang namanya Pak Tarno, pesulap yang kini berjualan di pinggir jalan. Sutarno atau yang akrab disapa Pak Tarno pernah mencuri perhatian publik dengan keluguan dan tagline populernya, "Prok-prok jadi apa?" Bernama asli Sutarno, pesulap ini lahir di Losari, Jawa Tengah, pada tanggal 6 September tahun 1950. Kini dia sudah berusia 74 tahun. Tarno yang memiliki teknik sulap klasik itu diketahui penganut agama Islam. Sepanjang hidupnya, Tarno telah 10 kali menikah yang mana sebagian besar adalah pernikahan siri. Dalam wawancara dengan Deddy Corbuzier, dia mengaku pertama kali menikah pada usia 14 tahun. Pesulap Pak Tarno mungkin sedang bahagia menyusul pengakuannya bahwa dirinya telah menikahi pramugari Sri Rahayu. Namun, ternyata Pak Tarno memiliki kisah pilu. Ngaku nikahi pramugari, Pak Tarno pernah kesepian ditinggal mati istri. Adik Pak Tarno, Sri Muji mengatakan, sang kakak pernah ditinggal istri pertama dan kedua. Kata Sri, istri pertama Pak Tarno memilih berpisah dari sang kakak. Sedangkan saat menikah lagi kedua kalinya, Pak Tarno ditinggal mati istrinya. Yang pertama cerai, kedua kali ditinggal istrinya meninggal, ungkap Sri Muji. Dilanjutkan Sri, Pak Tarno pun menikah ketiga kalinya dan saat ini masih menjadi istri sah sang kakak. Bila benar Pak Tarno sudah menikah lagi dengan pramugari, Sri pun mengaku tak masalah dengan poligami sang kakak. Sri menambahkan, ia dan Pak Tarno memang jarang bertemu. Namun menurutnya, sang kakak selalu pulang ke kampung meski hanya beberapa bulan sekali. Memang nggak tentu, terakhir ketemu sekitar 3 bulanan lalu, tutup Sri. Masih ingat cerita Pak Tarno tentang pramugari cantik? Setelah sekian lama tak terdengar, kini pesulap kocak itu berkisah lagi tentang pramugari cantik bernama Sri Rahayu yang diaku sebagai kekasihnya itu. Cerita terakhir beberapa waktu lalu, ia batal melamar Sri. Namun, Pak Tarno kemudian mengaku lagi bahwa dirinya telah resmi mempersunting sang pramugari. Wah, serius? Iya. Sudah menikah, ujarnya seraya malu-malu saat ditemui di Epicentrum, Kuningan, Jakarta. Pak Tarno mengaku sangat bahagia bisa mempersunting Sri. Ia juga merasa senang kini sudah ada yang mengurus dirinya. Sekarang setiap sahur dan buka ada yang nyiapin makanan dan senang banget deh, bahagia sekali, paparnya seraya tersenyum. Namun sayang, pesulap yang juga komedian itu enggan mengungkapkan kapan dan di mana hari bahagia itu terselenggara. Pak Tarno berkilah, hal itu biar menjadi rahasia dirinya dan sang istri saja. Yang penting sekarang bahagia dan senang banget ada yang ngurusin, tegasnya mengulang. Sri diketahui tinggal di Riau. Pak Tarno mengaku selalu berusaha untuk bertemu dengannya. Setiap 2 minggu sekali Pak Tarno selalu mengusahakan mengunjungi Sri. Dari banyak pernikahan itu, Tarno hanya memiliki 5 anak dari istri pertama dan keduanya. Kini, sang pesulap lebih banyak diurus oleh istri ke-10 yang bernama Dewi, sementara istri lainnya tak diketahui keberadaannya. Perjalanan hidup Pak Tarno tidak bisa dikatakan mudah. Setelah kehilangan ayah dan ditinggal ibu kandungnya, sang pesulap yang kala itu masih berusia 10 tahun memutuskan merantau ke Jakarta. Di ibu kota, dia bekerja serabutan, dari berjualan minyak tanah hingga martabak keliling. Saat menjual martabak, itulah ia sering memamerkan trik sulap yang menarik perhatian anak-anak. Pada 2009, saat berjualan di sekolah, bakatnya terdeteksi oleh seorang guru yang menyarankannya untuk mengikuti ajang The Master dan ia pun mencobanya. Meskipun tidak menang, ia meraih gelar Master of Traditional Magic. Dari situlah, namanya semakin bersinar. Tarno bahkan mendapat banyak tawaran untuk tampil di televisi serta berakting dalam berbagai judul film, dari Dendam Arwah Rel Bintaro, 2013, dan Orang Kaya Baru, 2019. Sosok Pak Tarno melekat diingatan dengan jargonnya sebagai pesulap yang memiliki ciri khas, "Dibantu ya,
Bimsalabim jadi apa? Prok, 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 ungkap Slamet, rekan Pak Tarno. Kehidupan pribadi Pak Tarno dipenuhi tantangan, terutama setelah ia mengalami beberapa kali stroke yang mengharuskannya menggunakan kursi roda. Perubahan ini mendorongnya untuk memutuskan berjualan di pinggir jalan. Meskipun kondisi kesehatannya menurun, semangatnya untuk berjualan tetap tinggi. Video aktivitas sehari-hari Tarno berjualan kerap diunggah akun TikTok @slamettato1 yang memperkenalkan dirinya sebagai rekan sang pesulap. Dalam satu video, Tarno terlihat duduk di pinggir jalan dengan pakaian abu-abu dan celana panjang biru, lengkap dengan topi warna pink. Bersama sang istri, ia menjajakan mainan dan perlengkapan anak sekolah di Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Menurut Slamet, tujuan Tarno berjualan adalah untuk mengisi waktu luang. Setiap hari saya harus diinfus antara pukul 10 atau kadang jam 16 waktu Indonesia Barat, katanya sang pesulap menambahkan. Di tengah keterbatasan fisiknya, Tarno masih mengambil job acara sulap. Saya masih mau kerja. Saya masih kuat, katanya dengan terbata-bata. Selain masalah kesehatan, Pak Tarno juga pernah menjadi korban penipuan hingga mengalami kerugian ratusan juta rupiah saat membantu orang membuka usaha warung kopi. Orang minta dibantu untuk dimodalin warkop, tapi warungnya nggak ada, duitnya juga nggak ada, katanya. Namun popularitas Tarno tak bertahan lama. Di tengah keterbatasan fisiknya akibat usia yang semakin uzur, dia masih harus berjualan mainan anak di depan sebuah sekolah di kawasan Jakarta Utara.